Halo sobat bonsai semuanya, berjumpa lagi dengan saya untuk belajar bonsai bersama. Nah, kali ini saya punya pohon hokianti. Ini pohon hokianti teman-teman. Daunnya seperti ini, sedikit kasar. Ini pas ada bunganya ini ya, ada bunganya. Ada buahnya juga tuh. Buahnya ini kalau pas matang buahnya berwarna merah ya teman-teman ya. Nah, pohon hokianti sendiri ini merupakan salah satu pohon yang biasa dijadikan bonsai ya oleh para penghobi, oleh teman-teman pebonsai. Nah, tapi saya ini masih belum punya pohon yang terbentuk teman-teman. Ini masih bahan, masih saya ground tuh, tapi ya ada lumayan besar ya. Ini paling nggak 10 tahun lagi ini kayaknya baru bisa ditanam di pot ini. Nah, ini pohon hokianti ini bisa dikembangbiakkan dengan cara di stek ya teman-teman ya. Bisa dikembangbiakkan dengan cara di stek nih. Jadi kalau mau nyetek hokianti ini, pilih batang yang tidak terlalu tua dan yang tidak terlalu muda, yang sedang lah. Nah, kayak gini lah, yang masih muda tapi udah keras, dan jangan panjang-panjang, usahakan jangan panjang-panjang. Tinggal dipotong, tancap aja hidup ini. Tapi kalau terlalu tua atau terlalu muda, biasanya juga mati biasanya. Nih, saya punya buah yang matang nih. Nah, nih. Tuh. Ini buah kayak gini. Daunnya. Ini pohon seperti ini banyak liar, tumbuh liar. Apalagi kalau tempat-tempat yang masih alami ya teman-teman ya. Semak belukar yang masih alami, ini biasanya ada ini. Pohon seperti ini. Jadi kalau teman-teman pas lagi main yang suka berpetualang, suka mancing atau apa, pas lewatin tempat ini, tapi jangan tanaman orang ya, ini biasanya liar sih kalau gini sih, liar. Ini untuk makan ternak, seneng nih ternak makan kayak gini, daun ini. Nih bisa dijadikan alternatif untuk membuat bonsai. Dan saya pernah lihat pohon bonsai seperti ini bagus ya teman-teman. Hokianti ini bagus. Tuh kok liatin batangnya kelihatan ya. Jadi untuk pohon ini sendiri saya tuh terus terang masih agak bingung nih. Awalnya kan ya cuma satu batang kayak gini, kemudian saya tanam di bawah, saya pangkas rencananya mau saya bentuk bonsai awalnya. Cuman melihat kondisi tanah juga sih, saya sih melihat kondisi tanah ini kalau didongkel kayaknya agak susah nih, karena itu di bawah banyak bantu teman-teman. Dulu posisi habis ketutup galian loh, bekas-bekas urukan galian di sini, kayaknya agak susah. Makanya saya berubah rencana, saya kepengen saya jadikan elemen taman nih teman-teman. Saya jadikan elemen taman. Kalau ngelihat bentuk pohonnya sih seharusnya nih bagus juga dijadikan elemen taman nih. Kan mirip dengan serut ini, kayak serut itu tuh. Nah, agak berantakan lah, belum saya potong. Nah, nih pohon hokianti, pohonnya sudah tinggi itu, tingginya sudah hampir 2 meter pohonnya. Pohon hokianti. Nih daunnya mengkilat,
agak kasar sedikit. Bagus nih daunnya teman-teman. Saya punya 2 sih Hokianti ini, kayaknya kok yang ini kurang kelihatan batangnya ya. Saya punya 2, satu lagi saya tanam jenisnya sama-sama ya, saya kurang paham sih. Hokianti kan ada 2 macam, ada Hokianti mikro sama yang biasa. Nah, kalau yang mikro ini katanya yang berbuah, berarti kalau saya lihat harusnya punya saya yang mikro nih, karena berbuah semua. Jadi setelah berbunga, nah keluar buah dia Hokianti ini. Ini mau saya jadikan bonsai ya. Masih bahan ya, kita harus memulai sesuatu ya, memang yang bagus yang besar teman-teman. Tapi kalau kita belum punya yang besar ya, yang kecil aja kita tanam nggak apa-apa. Nanti pasti akan jadi besar. Timbang nunggu yang besar entah kapan dapatnya, sambil nunggu kita dapat yang besar, kita punya yang kecil tanam aja nggak apa-apa. Entah 2-3 tahun ke depan kita dapat yang besar, nah kita juga sudah punya tabungan yang ada di tanah. Tuh, sudah digunakan lumayan. Ini belum saya bentuk, ini baru gerak kasarnya aja teman-teman. Daunnya mengkilat ya, seger gitu. Hokianti ini namanya. Pohon Hokianti ini juga sangat populer untuk dijadikan tanaman bonsai teman-teman. Bagus, Hokianti, serut, ini termasuk tanaman liar kok di tempat saya nih. Hokianti, serut, ileng-ileng. Tapi kok tempat-tempat yang masih alami banyak lah pohon kayak gini. Gak kayak sekarang mah agak susah, agak jauh karena sudah banyak perumahan, banyak lahan yang digarap. Jadi untuk cari pohon liarnya udah agak susah. Kalaupun ada kecil-kecil biasanya. Hokianti. Tunas. Hokianti. Ini lihat batangnya ya, kayunya. Ini kalau ya sudah tua bisa kelihatan putih teman-teman batangnya. Belum kita bentuk, belum kita rapikan ya. Ini masih proses pembesaran. Kita ground dulu. Kita ground dulu sama kayak pohon yang tadi ya. Saya punya Hokianti. Kalau yang satu ini mau saya jadikan elemen taman yang besar ini. Saya niatnya pengen saya jadikan elemen taman ini. Nanti tinggal kita pruning, kita lihat bentuk yang pas kayak mana. Bisa besar tinggi nih pohonnya. Ini kalau rajin pohon ini karena memang mudah berkembang biakannya. Tapi kok di tempat yang daerah yang dingin dan subur ya. Jadi kalau batang-batang yang sudah besar, kalau kita mau ngurangin jangan langsung dibuang teman-teman, bisa dicangkok gitu kan. Nah, kalau yang batangnya udah besar, udah selengan-lengan besarnya kan, bisa kita cangkok, cangkokannya bisa kita tanam, jadi nggak mubazir ya. Ini juga rencana kayak gitu teman-teman. Batang-batang itu mau saya tunggu besar semuanya, nanti akan saya pilih, itu akan saya seleksi. Ketimbang saya buang, saya cangkok untuk mengembangkan bahan yang kita miliki. Jadi caranya kayak gitu, kita nggak selalu harus bolang dan dongkel ya teman-teman ya. Ya sesekali ya nggak apa-apa lah, yang penting nggak terlalu merusak alam ya teman-teman ya.
Kalau untuk pohon-pohon yang sudah dilindungi jangan, hanya sekedar refreshing nggak apa-apa. Kalau untuk pohon-pohon kayak gini kan, ini kan termasuk pohon liar nih. Oh iya nih, untuk batangnya sendiri termasuk mudah lentur, mudah untuk dikawat nih ya teman-teman, itu mudah untuk diarahkan. Jadi sangat recommended untuk dijadikan tanaman bonsai. Dari daunnya bisa kecil, warnanya juga bagus mengkilat. Daun dari Hokianti ini, kemudian ranting-rantingnya atau batangnya ini lentur, mudah untuk diarahkan. Pohonnya mudah hidup, kemudian enggak rewel, bandel pohonnya. Batangnya juga bagus tuh batangnya. Jadi sangat pas dan cocok untuk dijadikan tanaman bonsai ataupun tanaman hias elemen taman untuk menghias halaman rumah kita. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Hanya sekedar berbagi informasi aja. Ini kaitannya dengan pohon Hokianti. Bagi teman-teman yang belum tahu atau penasaran dengar namanya, nih kalau misalkan lihat di alam liar kayak gini wujudnya ya, nih tuh, ini buahnya kayak gini, ini buahnya pohon Hokianti ya teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih semuanya. Ini hanya sekedar berbagi informasi ya, tidak ada niatan-niatan lain, hanya berbagi informasi dan sama-sama belajar tentunya. Ini saya kaitannya dengan tanaman bonsai maupun bahan-bahan tanaman yang bisa kita jadikan sebagai tanaman bonsai sebagai pemula ya teman-teman ya. Saling informasi, sharing, dan berbagi pengalaman tentunya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Selalu berkarya, sehat selalu. Salam bonsai. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.